Halo, apa kabar teman-teman semua? Semoga kamu semua tetap dalam keadaan sehat. Kembali lagi bersama aku di channel My Tarot Indonesia dan kali ini aku akan memberikan general reading untuk teman-teman Gemini di bulan Agustus 2021. Sebelumnya aku ingin mengingatkan bahwa ini adalah general reading, jadi energinya juga sangat general dan mungkin tidak bisa sepenuhnya resonate untuk setiap kamu yang berzodiak Gemini. Tapi tentunya terlepas dari resonate ataupun tidak, mudah-mudahan kamu tetap bisa mendapatkan pembelajaran dan sisi positif dari readingan kita pada kali ini. Aku akan membagi readingan ini menjadi dua bagian. Yang pertama adalah mengenai karir dan keuangan kamu, dilanjutkan dengan kehidupan asmara kamu, oke? Kita akan mulai dengan readingan mengenai karir dan keuangan kamu, para Gemini. Aku ingin mengucapkan terima kasih banyak juga untuk semua teman-teman yang selama ini sudah mensupport channel My Tarot Indonesia. Aku berharap video-video readingan yang ada di channel ini bisa bermanfaat untuk kehidupan kamu. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah memberikan kritik dan sarannya. Aku mohon maaf apabila di video-video readingan yang aku berikan masih terdapat banyak kekurangan. Tapi aku berharap mudah-mudahan di kedepannya aku bisa terus memperbaiki diri dan bisa terus memberikan video-video readingan yang lebih baik untuk kamu. Dan tentunya bisa bermanfaat untuk kamu juga pastinya. Oke, di sini aku akan ambil 10 kartu, 5 kartu di atas dan 5 kartu di bawah ya. Mengenai karir dan keuangan kamu. Oke. Di atas kita ada Queen of Swords, Five of Cups, Four of Cups, Eight of Wands, Two of Pentacles, dan di bawah kita ada Six of Cups, Five of Pentacles, Seven of Cups, dan Queen of Wands. Kita akan ambil satu kartu lagi ya. Oke, ini Knight of Cups. Di bottom of the deck kita ada The Lovers. The Lovers, karir dan keuangan. Oke, para Gemini, di bottom of the deck kan kita ada The Lovers di sini ya. Yang berarti adalah peran orang-orang yang kamu percayai ataupun orang-orang yang dekat dengan kamu akan sangat penting ataupun memegang peranan besar terhadap kelangsungan karir dan keuangan kamu di bulan Agustus ini. Oke, itu yang paling penting ya, inti dari energi yang ada di bottom of the deck. Aku akan mulai dari kelima kartu yang di atas. Ini adalah mengenai karir kamu nih. Aku melihat di sini beberapa dari kamu mungkin barusan mengalami pengalaman yang kurang mengenakan ya di sini karena ada Five of Cups yang membuat kamu sangat bersedih dalam karir kamu. Mungkin beberapa dari kamu terpaksa harus mengakhiri karir kamu ataupun mengakhiri bisnis kamu karena ya mungkin karena pandemi ya. Di sini aku bisa memaklumi ya karena banyak juga hal yang sama menimpa banyak orang di selama masa pandemi seperti ini. Mungkin tidak terkecuali dengan kamu ya gitu. Jadi aku benar-benar bisa memahami perasaan kamu. Di sini ada Four of Cups. Mungkin beberapa dari kamu juga sedang menunggu kepastian tentang pekerjaan ataupun karir kamu. Yang artinya mungkin beberapa dari kamu sedang dirumahkan sementara ya oleh perusahaan kamu. Mungkin karena keadaan ekonomi perusahaan kamu yang kurang baik juga di masa pandemi ini. Jadi kamu masih menunggu kepastian apakah kamu masih bisa melanjutkan pekerjaan ataupun tidak, gitu. Nah, di sini aku melihat pengalaman-pengalaman ini sedikit banyak itu membawakan kamu banyak kebimbangan di sini. Juga beberapa dari kamu itu merasa stuck. Kamu merasa apakah sebaiknya kamu mencari peluang karir yang baru ataukah memang sebaiknya kamu tetap berpegangan pada kelangsungan karir yang belum ada kepastian seperti itu. Banyak di antara kamu yang merasa bimbang. Nah, di sini kebetulan karena ada Eight of Wands dan ada The Lovers, di sini benar-benar disarankan kamu yang memulai inisiatif sih kalau aku lihat di sini ya, berdasarkan kartu ini ya. Jadi kamu yang harus aktif mengambil keputusan. Kalau aku lihat ada baiknya kamu mulai mencari alternatif lain ataupun solusinya secepat mungkin sih, karena kalau aku lihat di sini dibandingkan dengan hanya menunggu ya.
Sekali lagi aku ngerti bahwa beberapa dari kamu masih menunggu kepastian dan kamu juga masih sangat sedih gitu, harus kehilangan karir dan sebagainya. Tetapi jangan biarkan pada akhirnya kamu menjadi orang yang pasif. Kamu hanya menunggu. Di sini bulan Agustus ini kamu benar-benar diharapkan harus lebih menjadi orang yang aktif justru ya. Proaktif lah istilahnya. Memulai tindakan ataupun memulai inisiatif. Oke, di sini ada Eight of Wands supaya kamu bisa secepatnya mendapatkan solusi tersebut. Terlepas dari kesedihan yang kamu alami sekarang, oke? Para Gemini, kamu harus tetap semangat. Jangan ragu untuk mencari saran dari orang-orang yang kamu percaya ya. Di sini The Lovers. The Lovers ini bukan berarti kekasih ataupun pacar kamu ataupun orang pasangan kamu ya. Bisa juga ya. Sorry, maksud aku bisa aja itu pasangan kamu ataupun orang yang kamu cintai, tetapi tidak hanya terbatas sebatas itu. Oke, The Lovers di sini adalah orang yang kamu percaya dan orang yang kamu sayangi. Oke, jangan ragu untuk mencari saran dari mereka. Tapi kamu di sini harus kamu yang aktif, oke? Karena mungkin selama ini kamu orang yang dikenal banyak orang itu kamu harus yang sangat positif, kamu bisa mengatasi segala sesuatunya dengan baik gitu. Padahal pada kenyataannya ketika kamu lagi terpuruk nih, kamu cenderung jadi orang yang pasif. Makanya itu orang kadang-kadang tidak tahu nih apa masalah kamu, sehingga kamu yang harus proaktif memberitahukan kepada mereka bahwa saat ini kamu sedang membutuhkan bantuan mereka. Kebetulan aku lihat di sini kamu bukan orang yang ego ya, kamu bukan orang yang gengsian ya. Nah, di sini jadi jangan ragu kamu mencari informasi apakah mungkin ada lowongan pekerjaan ataupun ada peluang bisnis yang bisa kamu coba nih. Oke? Pada intinya adalah eh, baik oke-oke saja kamu merasa bersedih, tapi jangan menunggu terlalu lama. Proaktiflah, bergerak aktiflah untuk mencari solusi dengan secepatnya. Dan orang yang benar-benar tepat, orang-orang yang kamu percaya, pasti akan memberikan bantuan kepada kamu. Karena pada dasarnya, banyak sekali orang-orang yang peduli untuk kamu. Banyak orang-orang yang ingin kamu sukses, banyak orang-orang yang ingin kamu maju. Sehingga mereka tidak keberatan sama sekali memberikan bantuan untuk kamu. Sesuai dengan kemampuan mereka. Yang harus kamu lakukan adalah bertindak. Oke? Para Gemini, aku yakin kamu pasti bisa melakukannya. Good luck untuk kamu di kehidupan karir kamu di bulan Agustus ini. Dan ini untuk keuangan kamu di bulan Agustus di kelima kartu yang di bawah. Di sini aku melihat keuangan kamu cenderung stabil ya. Di sini aku tidak melihat adanya pengeluaran-pengeluaran yang tidak terduga ataupun pengeluaran-pengeluaran yang besar di sini. Justru di sini aku melihatnya di sini ada Six of Cups. Tapi ada Five of Pentacles juga. Ada kemungkinan justru kamu yang akan dimintai bantuan di sini, oke? Mengenai dalam hal keuangan ya, mungkin ada beberapa dari kamu yang teman-temannya ataupun kerabatnya sedang ditimpa suatu kemalangan nih yang berhubungan dengan keadaan ekonomi ataupun mungkin keluarga mereka sedang sakit sehingga mereka meminta bantuan nih kepada kamu. Nah, di sini mungkin aku bisa menyarankan apabila memang kamu memiliki kemampuan untuk membantu mereka, bantulah mereka sesuai dengan kemampuan kamu tentunya. Yang bisa membantu mereka walaupun hanya sedikit tetapi juga tidak memberatkan kamu secara ekonomi. Oke? Di sini karena aku lihat di sini ada Seven of Cups ya. Di sini di satu sisi juga kamu memiliki banyak rencana untuk melakukan berbagai macam hal yang mungkin membutuhkan pengeluaran juga di sini sehingga bisa menjadi pertimbangan kamu juga bagaimana kamu bisa mengelola keuangan kamu secara lebih baik dan di satu sisi tetap bisa membantu orang-orang terdekat kamu, memberikan bantuan ekonomi kepada orang-orang yang kamu sayangi ataupun orang-orang yang kamu pedulikan. Oke? Di sini kamu harus benar-benar bisa menyeimbangkan prioritas sih di sini kalau aku lihat ya. Prioritas antara pengeluaran mana yang harus kamu dahului, yang lebih urgent lah istilahnya seperti itu, dan mana yang mungkin bisa kamu tunda untuk beberapa bulan ke depan. Utamakan yang hal-hal yang memang bersifat penting ataupun mendesak ya. Utamakan hal tersebut. Oke? Sehingga tetap keadaan keuangan kamu bisa terjaga walaupun sekali lagi nggak ada kesulitan keuangan yang berarti di sini kalau aku lihat. Tetap kamu jaga secara baik. Prioritaskan pengeluaran kamu, prioritaskan hal-hal yang memang harus kamu
lakukan ataupun berikan dalam hal ekonomi. Karena di sini aku melihatnya cenderung beberapa dari kamu ada sifat impulsif ya. Mungkin secara nggak sadar banyak mengeluarkan ataupun melakukan pengeluaran untuk hal-hal yang sebenarnya kurang mendesak ataupun kurang penting. Sehingga di bulan Agustus ini mungkin semesta ingin mengingatkan kamu. Oke, jangan melupakan nih orang-orang yang sudah banyak berjasa untuk kamu. Ketika mereka membutuhkan bantuan kamu, bantulah dengan catatan memang kamu memiliki kemampuan untuk membantu mereka dan jangan sampai itu juga membebani kamu. Sehingga prioritas akan menjadi hal yang sangat penting. Oke, para Gemini, aku yakin kamu pasti bisa melakukannya. Oke, teman-teman, cukup sekian untuk karir dan keuangan kamu. Aku akan lanjutkan dengan kehidupan asmara ya. Let's wait. Oke. Ini yang pertama tadi ya. Ada Ten of Cups, Six of Wands, the Sun, the World. Ini Ace of Wands. Oh, ada the Sun, ada the World ya. Knight of Swords. Which Eight of Cups. Tadi di sini ada Hangman yang pertama ya. Hangman, the Star, King of Swords. Bottom of the deck ada Four of Pentacles. Oke, Four of Pentacles ya di sini ya. Oke, untuk teman-teman Gemini mengenai kehidupan asmara kamu, di sini bottom of the deck-nya adalah Four of Pentacles. Titik beratnya adalah keseimbangan dan menahan diri ataupun menahan emosi di sini. Bisa diartikan seperti itu ya. Oke, itu adalah titik beratnya. Aku akan mulai dengan kamu, teman-teman Gemini yang saat ini masih dalam proses pencarian. Ya, pencarian si dia yang akan menemani hidup kamu. Kemungkinan nih kamu akan menemukan orang baru sih kalau aku lihat di sini ya di bulan Agustus ini, karena ada the Star, ada the Sun, ada the World, dua kartu yang sangat positif yang akan membuat kamu benar-benar benar-benar mendapatkan kebahagiaan lah di sini ya. Ten of Cups, kamu istilahnya langsung bisa membuat kamu nyaman, langsung bisa membuat kamu jatuh cinta, langsung bisa membuat kamu secara seperti di awan-awan lah seperti itu ya. Jadi ini di satu sisi itu sangat baik sih sebenarnya kalau aku lihat di sini, tapi ada tapinya sedikit. Jangan sampai kamu juga lupa diri ya. Jangan sampai kamu tenggelam dalam imajinasi yang berlebihan juga. Kamu harus bisa melihat dia secara lebih realistis juga, oke? Ini aku nggak bisa bilang apakah dia memang soulmate kamu ataupun memang orang yang ditakdirkan untuk selamanya bersama kamu. Aku nggak bisa memastikan hal itu. Yang pasti di sini adalah kamu akan bertemu dengan seseorang yang akan benar-benar membuat kamu bahagia, terlepas dari apakah pada akhirnya kalian jadian atau tidak, ya. Intinya adalah jangan sampai kamu lupa diri dan kamu akhirnya berangan-angan ataupun berekspektasi terlalu jauh tanpa melihat realitanya. Karena di sini sekali lagi bottom of the deck-nya Four of Pentacles. Oke, titik beratnya di sini adalah kamu harus menyeimbangkan antara ekspektasi kamu dengan realita yang ada. Walaupun di satu sisi dia memang sangat, mungkin dia kalau aku lihat kemungkinan besar ini tipe kamu banget ya. Pastinya kamu semua memiliki tipe ya orang yang kamu sukai. Nah, kebetulan dia itu benar-benar tipe kamu banget sehingga kamu benar-benar ngerasa dia ini udah pasti yang terbaik nih untuk kamu nih, yang udah diputuskan oleh semesta untuk kamu nih ya. Gitu. Sekali lagi aku nggak bisa bilang apakah dia memang orang yang tepat, tapi yang pasti adalah jangan sampai kamu lupa diri ataupun tenggelam dalam imajinasi kamu terlalu dalam ya istilahnya. Kamu harus realistis melihat dia. Yang artinya kamu juga harus melihat kecocokan sikap kalian, bukan berdasarkan hanya karena ketertarikan karena dia sesuai dengan tipe kamu. Kamu harus melihat personality dia ataupun kecocokan kepribadian kalian. Apakah memang kalian cocok nih sebagai seorang pasangan nantinya?
Ataukah memang kalian ada perbedaan-perbedaan pendapat yang mungkin suatu saat bisa kalian kompromikan berdua nih ketika kalian sudah menjadi pasangan? Ataukah memang ataukah memang keadaannya memungkinkan nih untuk kalian ketika kalian memang sudah memutuskan untuk jadian ataupun berjalan sebagai seorang pasangan. Jangan sampai misalkan kamu udah di mabuk kepayang sama cinta ya istilahnya seperti itu, ternyata dianya nggak available, ternyata dia hanya mencari pelarian, ternyata dia sendiri masih belum bisa melupakan masa lalu dia seperti itu. Nah, jangan sampai kamu tenggelam dalam imajinasi kamu sendiri yang berlebihan. Kamu harus tetap realistis, oke? Itu adalah inti dari kamu yang sedang mencari, masih dalam proses pencarian, oke? Tetapi pada intinya kamu akan menemukan orang yang membuat kamu sangat bahagia di bulan ini. Dan ketika kamu bisa melihatnya secara realistis, dan ketika kamu sudah tahu bahwa memang orang tersebut cocok untuk kamu, aku merasa bahwa bisa saja memang dia orang yang ditakdirkan oleh semesta untuk kamu. Jadi sekali lagi keputusan ada di tangan kamu, dan kamu harus lihat nanti bagaimana kejadiannya. Tetap aku berdoa yang terbaik untuk kamu para Gemini mengenai kehidupan asmara kamu. Terutama untuk kamu yang masih dalam pencarian tentunya, oke? Nah, untuk kamu nih yang sudah berada dalam suatu hubungan ataupun menjalin suatu hubungan, ini adalah 5 kartu yang di bawah. Di sini aku melihat kamu harus banyak-banyak menahan diri ya, menahan emosi ya terutama di sini. Ada kecenderungan antara kamu ataupun dia ataupun kalian berdua gampang meledak ketika ada sesuatu yang nggak mengenakan terjadi. Misalkan dalam konflik ataupun sedang dalam kalian masing-masing dihadapkan dalam suatu kesulitan kehidupan masing-masing gitu. Artinya mungkin kamu lagi ada masalah nih dan dia agak ngomongnya nggak enak, kamu langsung meledak. Dan sebaliknya, dia lagi ada masalah sedikit, itu masalah pribadi dia loh ya, masalah pribadi dia, nggak ada hubungannya sama kamu, tapi ketika kamu ngomong, dia langsung meledak. Ada kecenderungan seperti itu, kalian berdua, ataupun salah satu. Nah, kamu harus bisa menahan diri, jangan sampai ketika kamu lagi panas-panasnya nih ya, langsung kamu ledakan semua, kamu ungkapkan semua, kamu katakan semua. Nah, itu ada baiknya kamu benar-benar menahan diri di sini. Caranya bagaimana? Di sini aku lihat karena ada King of Swords, kamu harus melihat memosisikan diri kamu menjadi diri dia juga di satu sisi. Mungkin kamu, kalau aku lihat mungkin sifat kamu dan sifat dia cenderung agak berbeda ya. Makanya kadang kamu bingung, kok masalah gitu aja dipermasalahin sih sama dia, dan sebaliknya dia juga bingung, kok masalah kayak begitu aja dipermasalahkan sama kamu gitu. Padahal menurut dia itu bukan masalah besar dan sebaliknya. Nah, kamu harus belajar nih memosisikan diri kamu. Kalau misalkan menjadi dia nih, apa sih yang kamu rasain? Oh, ternyata memang wajar loh dia merasa bete, merasa jutek, merasa pengen ngambek, merasa pengen teriak. Wajar loh gitu loh. Nah, kamu harus lebih adil ya dalam menilai sifat dia. Jangan hanya karena berdasarkan ke perbedaan kepribadian kalian, justru kamu menganggap dia menyerang kamu. Jangan sampai seperti itu. Jadi, tarik napas dalam-dalam dulu, tenangkan diri kamu dulu. Apabila memang kamu lagi ada masalah, jangan langsung tumpahkan semua. Tapi jangan lupa juga, jangan sampai memendamnya terlalu lama ya. Di sini ada Knight of Swords ya. Yang artinya jangan membiarkan sesuatu berlangsung terlalu berlarut-larut. Karena ketika berlarut-larut dan kamu tidak istilahnya mengungkapkan, justru memendamnya semua, malah itu akan menjadi beban diri kamu sendiri dan beban untuk dia juga. Dan nanti ketika salah satu dari kamu nggak tahan, malah akibatnya akan lebih tidak mengenakan dan lebih berakibat fatal untuk kelangsungan hubungan kamu pastinya para Gemini. Oke? Jadi ingat sekali lagi, tahan diri, tahan emosi, berusaha untuk memahami kepribadian dia walaupun kepribadian kalian berbeda, memosisikan diri kalian di pihak lain supaya kalian juga lebih mengerti mengapa pasangan kamu bisa merasakan hal tersebut, dan tetap atasi konflik secara lebih efektif. Jangan biarkan berlarut-larut, sehingga di satu sisi setelah kalian mengatasi konflik ini dengan baik, hubungan kalian akan menjadi jauh lebih erat dan jauh lebih langgeng dan jauh lebih bahagia tentunya di bulan-bulan berikutnya, oke? Good luck untuk kamu para Gemini, aku yakin kamu pasti bisa melakukannya. Oke teman-teman, cukup sekian untuk readingan kita pada kali ini. Semoga resonate dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali di video-video readingan selanjutnya. Terima kasih dan semoga semesta selalu menyertai kita.